Itu problem besarnya, pendidikannya masih sangat ketinggalan, ahli dan spesialisnya sangat sedikit. Ini problem besar di Indonesia saat itu. Yang ketiga, sistem transportasi Indonesia itu luas, pecah-pecah. Sistem transportasinya nggak bagus, apalagi dalam situasi perang. Itu tantangan ketiga bagi bayi yang namanya Indonesia saat itu. Tantangan yang keempat, keragamannya. Jadi keragaman itu kekuatan sekaligus kelemahan kita. Kalau bisa bersatu, kita kuat luar biasa. Tapi begitu tidak, kita sangat cepat akan jatuh. Jadi di Indonesia ini kan kerajaan-kerajaan, suku-suku, aliran-aliran macam-macam. Maka di awal-awal zaman Bung Karno kan bolak-balik ada pemberontakan-pemberontakan yang harus ditumpas. Karena Soekarno sangat mengagungkan persatuan. Gejala ingin memisahkan diri sekecil apapun mesti langsung ditumpas, meskipun harus perang sama saudara-saudaranya sendiri. Kartosuwiryo dan kawan-kawan, Safruddin dan kawan-kawan. Pada akhirnya jadi semacam musuh, karena Soekarno memimpikan negara yang benar-benar bersatu. Saat itu, ini hasil analisisnya Soekarno, ada 1, 2, 3, 4, 5 tantangan besar yang dihadapi Indonesia yang baru lahir dan lahir secara sesar tadi. Problem besarnya apa? Yang pertama, pendidikan. Zaman Belanda, pendidikan itu ada bagian dari politik etis, tapi tujuannya untuk kepentingannya Belanda. Ya memang kita terjajah. Jadi Belanda itu mendidik, bikin sekolahan untuk melahirkan pegawai-pegawai yang melayani kebutuhan Belanda. Apakah itu dokter, apakah itu pegawai administrasi, apakah itu sekolah-sekolah itu kan dulu menghasilkan, yaitu nanti yang jadi cikal bakal melahirkan kelas-kelas priayi. Jadi melahirkan orang-orang yang punya kemampuan yang dibutuhkan oleh Belanda. Dan mentalitas ini sebenarnya sampai hari ini masih ada. Jadi kalau bahasa sekarang, Belanda bikin sekolahan untuk menghasilkan pegawai negeri. Jadi kalau hari ini ada di antara teman-teman yang cita-citanya ingin jadi pegawai negeri, itu sebenarnya mental zaman Belanda. Itu mental zaman jajahan. Sekolah untuk jadi pegawai negeri. Dan itu memang oleh Belanda diarahkan ke situ karena Belanda butuh tenaga ahli yang bisa dibayar murah. Karena nggak mungkin dia mendatangkan ahli dari daerahnya sendiri, wong Belanda itu kecil. Ya nasibnya Indonesia yang jajah kok Belanda. Agak lebih untung Mesir. Mesir itu dijajah Inggris. Itu yang kedua, ahli dan spesialis. Napoleon itu masuk Mesir sambil membawa ratusan ilmuwan. Jadi sekaligus mancing gairah para intelek Mesir saat itu untuk tertarik dengan sains, melahirkan banyak ahli. Ya termasuk yang terkenal kan Muhammad Abduh dan kawan-kawan. Itu pancingannya Napoleon di Inggris. Tapi sambil jajah, tapi juga mikir kemakmuran daerah jajahannya. Rata-rata jajahannya Inggris masih lumayan. Malaysia itu diduduki Inggris ya. Sekarang Inggrisnya lebih lumayan daripada orang Indonesia. Indonesia dijajah Belanda yang iso ngomong Londo ya Londonil, London 17-an itu. Bahasa Indonesia dipindeng-pindeng gitu. Jadi tidak ada. Jadi problem besarnya pendidikannya masih sangat
ketinggalan, ahli dan spesialisnya sangat sedikit. Ini problem besar di Indonesia saat itu. Yang ketika sistem transportasi Indonesia itu luas, pecah-pecah, sistem transportasinya nggak bagus, apalagi dalam situasi perang. Itu tantangan ketiga bagi bayi yang namanya Indonesia saat itu. Tantangan yang keempat, keragamannya. Jadi keragaman itu kekuatan sekaligus kelemahan kita. Kalau bisa bersatu, kita kuat luar biasa. Tapi begitu tidak, kita sangat cepat akan jatuh. Jadi di Indonesia ini kan kerajaan-kerajaan, suku-suku, aliran-aliran macam-macam. Maka di awal-awal zaman Bung Karno kan bolak-balik ada pemberontakan-pemberontakan yang harus ditumpas. Karena Soekarno sangat mengagungkan persatuan. Gejala ingin memisahkan diri sekecil apapun mesti langsung ditumpas, meskipun harus perang sama saudara-saudaranya sendiri. Kartosuwiryo dan kawan-kawan, Safruddin dan kawan-kawan, pada akhirnya jadi semacam musuh. Karena Soekarno memimpikan negara yang benar-benar bersatu. Oke, jadi padahal Kartosuwiryo itu saudara seperguruan zaman di Surabaya sama Cokro. Kalau ngeledek Kartosuwiryo, di ceritanya itu, kamu itu Kartosuwiryo itu kan kurus. Sudah kurus, jelek, ngeyelan lagi. Itu ceritanya begitu, karena Kartosuwiryo memang kurus. Termasuk sama Semaun. Jadi 3 orang ini gurunya sama, produknya beda. Yang satu jadi nasionalis, satu jadi komunis, satu jadi Islamis. Pengen bikin negara Islam, satu pengen bikin negara komunis, satu pengen bikin negara nasional. Ya, dan itu manusiawi sekali. Ya, yang ngaji di sini sekian puluh orang, ya mungkin macam-macam nanti akhirnya. Mungkin ada yang jadi kiai, ada yang jadi guru, ada yang jadi ustadz, ada yang jadi ibu rumah tangga, ada yang ya. Tapi saya tidak berani tanya cita-cita kalau sudah sebesar ini. Kalau di kelas biasanya, ayo kalau anak SD kan cita-citamu apa? Gitu kan. Ini anak SD jawabnya banter-banter mesti pilot, dokter kan mesti gitu. Kalau sudah besar gini tidak mungkin bisa jawab. Ya, kalau kamu tak tanya cita-citamu apa, kan kamu nggak mungkin dokter, ya tidak apa, kuliah usuluddin jadi dokter. Jalurnya dari mana Pak, kan gitu. Oke, jadi kesatuan dan persatuan. Dan yang terakhir, kalau hari ini negara terbelakang itu kan enak, pinjem ada deh. Tapi zaman itu Indonesia itu negara baru lahir. Ya mesti nggak punya modal apa-apa, nggak punya devisa. Jadi tidak gampang-gampang negara lain ngasih pinjaman. Jadi itu tantangan sangat berat bagi bayi yang namanya Indonesia. Ya bersyukur ada seorang Soekarno. Jadi memang zaman itu akan melahirkan tokohnya sendiri yang sesuai dengan zaman itu.